komputer. Ada di share screen. Oke, harusnya kelihatan. Kita bahas di jadi OneNote. Oke, kita bahas latihan. Saya udah ngasih latihan di kelas. Kenapa ke MBKM? Kimia dasar B semester 2. Oke. Question. Atau di sini jadi. Semester 2 itu kuis UTS, bukan UTS, kuis 2. Oke, kuis 2. Kuis 2 ya. Atau ujian 2. Kuis. Ini kontrol Oke, di ujian 2 berarti. Soal. Ya. Kita bahas ini. Kita bahas soal ini. Ini Oke. Ada beberapa. Oke. Sip. Ini soal yang dibahas di kelas, yang saya kasih tugas Anda. Gambar di bawah ini merupakan struktur unit sel silikon yang sebagian atomnya digantikan oleh germanium. Jadi ada germanium sama silikon. Oke, kemarin udah kita bahas yang nomor satunya. Berdasarkan sel satuan di atas, jumlah atom Si adalah Si adanya di pojok, ada pojoknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang di pojok. Ya. Jadi kalau kita lihat Si, Si ada 5 yang di pojok. Si itu ada 5 yang di pojok, di mana kalau di pojok dia hanya berkontribusi 1/8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada yang di sisi. Di sisi 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 yang di sisi. Ada 4 dikali setengah. Ditambah. Ini ada yang di tengah. 1 dan 2. Jadi ada 2 yang di dalam kubus. 2 dikali 1. Maka totalnya 5/8 ditambah 4 kali setengah ditambah 2 kali 1. Totalnya kalau Anda hitung ada 5, 4, 2. Ada 11. Jadi yang warna hitam jumlahnya harus ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, jadi kalau kita hitung 5/8 tambah 2 tambah 4. 5/8 tambah 4. Maka kita dapatnya 4,625. Apakah boleh komaan, Pak? Boleh aja, nggak ada masalah, gitu kan ya. Terus gimana, Pak, nanti kalau punya molekul? Kan molekulnya nggak mungkin koma. Nah, ini kan satu sel kristal ya, satu kisi. Karena yang namanya molekul atau kristal nantinya itu terdiri dari kisinya menuju n tak hingga gitu ya, jumlahnya banyak. Jadi ini hanya untuk satu kisi. Jadi nggak apa-apa dengan angka desimal. Germanium adanya di pojok 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 3. 3 di pojok.
3 dikali 1/8 ditambah ada yang di sisi. 1, 2. Ada 2 yang di sisi. Tambah ada 2 yang di tengah. 1, 2. Kalau Anda hitung atomnya ada 3, 2, 2, 7. Yang warna pink itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita hitung, ini 2, 1, 3, 3 tambah 1/8, 3 bagi 8 tambah 3, 3,375. Ya. Jadi jawaban yang pertama adalah yang itu, yang kita bahas di kelas kemarin. SI-nya adalah 4,625, 4,625. Germaniumnya adalah 3,375. Sekarang kita lihat, jika massa jenis material di atas adalah 2,4, ya, 2,4, maka panjang rusuk unit sel adalah, ditanya panjang rusuknya. Yang namanya rusuk, kita bisa dapat dari kubus kan ya. Jadi kalau kita mau dapat rusuk, rusuk itu A, rusuk itulah adalah akar volume. Akar pangkat 3 dari volume ya. Dari volume. Nah, untuk dapat volume kita bisa pakai massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Kalau kita ganti densitasnya jadi ini 2,4 gram per sentimeter kubik, di mana massa itu adalah mol dikali massa molar. Ini dibagi volume. Nah, mol ini itu adalah jumlah atom dibagi bilangan Avogadro dikali massa molar per volume. Yang dipakai yang mana, Pak? Massa molar dipakai yang mana? Masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, silikonnya ada 4,625. 4,625 bagi bilangan Avogadro dikali massa molarnya. Kita cari saja massa molar dari ini. P-table. Dari silikon. Silikon itu ini. 28,085. Ini atom gitu ya. Ini atom, satuannya atom per mol dikali massa molarnya 28,085 gram per mol ditambah. Itu kan baru silikon ya. Germaniumnya berapa? Germaniumnya 3,375 atom per bilangan Avogadro atom per mol dikali massa molarnya. Germanium di bawahnya 72,63 gram per mol gitu ya. Dibagi volume. Dibagi volume. Kalau kita lihat volumenya, coba dihitung. Angkanya seperti itu. Coba dihitung. Ya, dihitung dulu coba. 0,85 nih ya. Saya juga ngitung deh. Matematik ini sisanya, nggak ada kimianya lagi. 4,625 28,085 tambah saya dapatnya sekitar 596.
Ada yang dapat jawaban berbeda atau jawaban yang sama? Jangan-jangan saya salah ngitung gitu. Wah, kameranya matikan. Ada yang jawabannya sama? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Berarti kalau gitu A-nya berapa? Kalau volumenya segitu. Berapa? Ya. Benar nggak sini? 6,38 lah. 6,38 kali 10 pangkat min 8 cm. Di akar 3 kan ya? Benar nggak sih? Vi, benar nggak Vi? Jangan-jangan saya yang salah, Vi. Akar 3 ya? Di akar 3 kan? Yang ditanya dalam satuan pikometer. PM. Hanya berapa? Berapa? Dalam pikometer? Pikometer itu 10 pangkat min 12 meter. Berapa? Ayo. Dari sentimeter ke pikometer. 638, Pak. 638. Oke. Saya sih sama. 638. Nah, kita selesaiin dulu aja. Oke. Nomor 3. Kita lanjutin dulu, selesaiin dulu sampai nomor 5. Nah, sampai nomor 5. Jika unit sel di atas, ini kelihatan kan ya? Kelihatan nggak sih? Mas, diginiin, lebih kelihatan. Nih, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nih, udah ya. Kebesaran. Kegedean. Ya. Segini cukup lah ya. Oke. Nomor 3. Jika unit sel di atas, semuanya tersusun atas atom Si. Oke. Jadi germaniumnya kita ganti Si lagi nih. Kita balikin ke Si. Jari-jari atom Si adalah 112 pikometer. Dan panjang unit sel Si adalah 612. Oke. Maka persennya. Persennya. Oke. Jadi semua ini germaniumnya dirubah jadi Si. Oke. Oke. Persen terisi yang ditanya. Maka kalau saya punya persen terisi itu adalah volume bola dibagi volume kubus kali 100%. Bolanya berapa? 4/3 PR pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Ingat, ini volume bola. Dalam kubus ini ada berapa bola? Ada berapa bola? Berapa? Ayo. 8 bukan, Pak? Jawabannya 8. Lihat yang pertama. Nah, germaniumnya kita ganti Si.
SI-nya 4,625 tambah segini. Kalau kita jumlahkan mereka 8. Benar ya? Jadi volume bola di sini harus dikali 8 kali 100%. Kalau kita masukkan 4/3 PR pangkat 3, R-nya berapa? Karena ini satuannya udah dalam pikometer dua-duanya, gitu ya. Nggak usah diubah. Jadi ini tetap 112, yang itu tetap 612. Pangkat 3 ya, kali 8 kali 100%. Nah, coba dihitung. Berapakah dia? Kalau bisa pi-nya pakai pi yang ada di kalkulator Anda. Ya. Jadi jangan 3,14, bukan 22/7 juga gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah pakai 3,14, is oke lah. 4/3 kali pi kali 112 pangkat 3 kali 8 kali 100 bagi 612 pangkat 3. Berapa jawabannya? $20,5, Pak. 20,5. 20,54%. Kita jawab di sini, dia minta 1 desimal, 20,5 kalau gitu. 20,5. Kalau saya jawab 54 boleh nggak? Kita lihat. 5102 gitu misalnya ya. Terserah kita lah, ngisi aja pokoknya lah. Diminta 1 desimal kan? Saya jawab 5 desimal. Nah, material di atas sifatnya apa? Silikon, germanium. Apa jawabannya? Induktor, konduktor, insulator, semikonduktor. Apa jawabannya? Kita lihat di tabel periodik. Nah, ini kalau saya minta metal, ini metal, ya. Ini yang berwarna ini metal nih. Non metal yang ini, yang tidak, yang berwarna. Nah, ini metaloid. Metaloid itu bisa metal, bisa non metal. Atau dengan kata lain dia bisa konduktor, bisa insulator. Dia di tengah-tengah. Makanya kita sebut dia semikonduktor. Jadi jawabannya kita pilih semikonduktor. Nah, benar. Semikonduktor. Ya, Viviani, semikonduktor kita pilih. Oke. Perhatikan diagram di bawah ini, diagram energi. Dopan yang sesuai untuk semikonduktor dengan struktur pita di bawah ini. Oke. Ada pita valensi di bawah, ada pita konduksi di atas. Di tengah-tengahnya ada dopan warna merah. Jawabannya apa? Dopan kan pilihannya ada 2 gitu ya. Ada 2, semikonduktor itu ada 2. Sebentar, kita di ini. Semikonduktor itu ada 2. Ada 2. Kalau saya gambar ini pita konduksi, di bawahnya pita valensi. Ini valensi, ini konduksi. Ya, konduksi. Valensi. Ada 2 kemungkinan semikonduktor. Ketika dia dopannya di atas, dekat dengan konduksi, atau dopannya di bawah. Yang namanya konduktor, ketika ada elektron pindah dari pita valensi ke konduksi. Ada elektron yang bergerak aja, ada yang pindah.
Kalau dia dekat ke konduksi, kan konduksi ini kosong nih. Elektron adanya di valensi, gitu ya. Maka kalau ada dopan yang dekat ke konduksi, artinya dopan yang dekat ini kayak elektron. Sehingga dia bisa pindah. Makanya dia jadi konduktor. Jadi semikonduktor yang dopannya berada dekat pita konduksi, itu adalah semikonduktor tipe N, negatif, elektronnya banyak. Tetapi kalau tipe P, itu dia dekatnya ke pita valensi, ada elektron di sini, dia cuma menyediakan lubang. Jadi elektronnya bisa pindah ke sini. Ini tipe P. Jadi, kalau untuk soal ini, tipe N atau tipe P? Tipe P. Tipe P. Tipe P itu yang banyak elektron, yang sedikit elektron. Valensi, elektron valensi ya. Sedikit. Sedikit. Berarti kita cari di tabel periodik, ini kan tabel periodik ya. Nah, semikonduktor kan yang ini. Yang elektronnya lebih sedikit atau lebih sedikit, lebih positif daripada yang semikonduktor. Sekarang kita lihat pilihannya tadi. Aluminium. Ini metaloid. Aluminiumnya di sebelah kiri, di sebelah kanan metaloid. Sebelah kiri, Pak. Berarti banyak elektron atau lebih sedikit elektronnya dibanding metaloid? Lebih sedikit, Pak. Lebih sedikit. Jadi kalau dia dijadikan dopan, dia tipe P, tipe N. Tipe P, Pak. Berarti ini benar. Gitu ya. Kalau gallium, Sama, Pak. Tipe P. tipe P juga. Berarti dia juga kita pilih. Indium. Indium itu, mana indium sih? Ini. Ini indium. 49. Tipe apa dia kalau kita? P atau N? Indium? Nih. Metaloidnya di situ, indiumnya di sini. Tipe P, Pak. P juga lagi. Fosfor. Fosfornya Tipe di sini. N. Tipe? Tipe N, Pak, paspor. Nggak usah kita pilih kalau gitu ya. Bismut. Bismut itu di ini. Tipe N juga, Pak, bismut. Tipe N, tipe P. Tipe P, tipe P, Pak. Bismut tipe P. Coba aja. Oke. Nah, jadi kita udah punya jawaban dari 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat settingnya on not sound. Oke, kita submit dulu aja ya. Kita submit. Submit and finish. Nggak kelihatan benar salahnya, kita ubah di sini. Sound. Show mark. Yang pertama benar jawabannya 4,625. 3,375 benar. Panjang rusuknya benar. 638. Nomor 3 benar, 20,5. Walau dia minta 1 desimal, tetapi kalau jawaban kita masih dalam rentangnya, itu tetap benar. Gitu ya. Jadi jangan pikirkan desimalnya berapa, gitu ya. Cuma yang benar adalah jawaban Anda masuk dalam rentangnya. Rentangnya itu plus minus 3% itu ya. Material di atas bersifat semikonduktor, benar. Ini bismut, salah. Jadi yang benar aluminium, gallium, indium, bismut salah. Kenapa bismut bisa salah? Karena semikonduktor yang ditanya di soal kita, semikonduktornya kan silikon ya. Silikon germanium. Kita lihat tabel periodik, silikon itu di sini. Di golongan 14. Jadi kalau kita pakai dopan bismut, itu jumlah elektron bismut lebih banyak daripada silikon dan germanium.
Makanya kalau bismut kita pakai di silikon dan germanium, yang terjadi adalah tipe N. Benar tadi yang dijawab oleh Fauzan. Jadi bismut salah. Oke, ini untuk soal yang pertama. Yang ini. Yang ini dulu nih. Soal 1. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mangga. Pak, saya mau nanya. Boleh, silakan Indira. Masih bingung sama yang ini, Pak, yang ngelihat di tabel periodik yang nomor 5. Gimana ya itu, Pak? Lihatnya gini, kan kita pakai silikon nih, silikonnya silikon dan germanium. Ya, silikon dan germanium di soalnya. Waduh. Oke. Sebentar ya. Oke. Bentar. Halo, yuk. Bentar ya. Oke, maaf ada gangguan dikit, tiba-tiba teman saya nelpon. Grup lagi nelpon. Oke, kita lihat ini silikon sama germanium. Kalau kita lihat di tabel periodik, mana nih? Ini dia. Silikon dan germanium itu ada di golongan 14. Gitu ya. Golongan 14. Artinya valensinya ada 14. Sorry, 14, 4. Valensinya ada 4. Nah, kalau valensinya 4, ya, kalau kita ingin buat dia jadi, kita ingin jadikan dia semikonduktor tipe P nih, maka kita harus menambahkan dopan yang elektron valensinya kurang dari 4. Kenapa? Karena ini tadi, kalau kita mau buat tipe P, gitu ya, maka dopan yang kita sediakan itu harus punya ruang kosong. Ada hole, ada lubang kosong untuk diisi oleh elektron dari semikonduktornya, dari silikonnya. Jadi kalau kita ngasih yang lebih banyak elektron, misalnya silikon tadi elektron valensinya 4, gitu ya. Kalau kita mau jadiin tipe P, maka kita harus ngasih dopan yang elektron valensinya kurang dari 4. Bisa 3, bisa 2, bisa 1. Karena kita mau nyediain lubang. Tapi sebaliknya, kalau kita mau buat dia tipe N, maka kita harus kasih dopan yang lebih besar dari 4 elektron valensinya. Contohnya 5, 6, 7, gitu ya. Karena kalau tipe N, kita nyediain elektron, bukan nyediain lubang. Maka elektronnya pindah. Jadi karena tadi silikon, nah silikon nih di sini, maka yang kita cari adalah kalau mau buat tipe P, yang dia golongan 14 ke bawah. Kalau di soal, yang 14 ke bawah itu, ada ini. Aluminium 13, gallium 13, indium 13 juga. Fosfor itu 15, bismut itu juga 15. Tuh, bismut golongan 15. Gitu ya. Fosfor juga 15. Aluminium, gallium, sama indium itu golongan 13. Makanya yang golongan 13 itu bisa jadi tipe P. Golongan 15 jadi tipe N. Begitu Indira. Kumaha bagaimana? Pak, kan itu MCSI sama germaniumnya kan dalam satu ini Pak ya, sama-sama 14. Kalau misalnya dia beda mungkin nggak Pak? Terus kita lihatnya nanti yang mana?
ikutin soal sebelumnya. Di soal sebelumnya kan semua germaniumnya kita ganti Si ya. Oh, berarti SI-nya Pak yang dilihat Si-nya yang nih. kita lihat. Oh, oke oke Pak. Ikutin Makasih aja Pak. petunjuknya. Oke, Sip, sip, sip. sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan soal ini? Pak izin bertanya, Silakan. bedanya panjang unit sel sama panjang rusuk unit sel apa ya Pak? Sama-sama. Itu sama. Itu bahasa saja. Pas Oh, sama. 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 Baik Pak, terima kasih Pak. Yoi. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Start gate. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Pesan ini. Tetrametil-amonium hidroksida merupakan senyawa garam berbasis amonium kuarterner yang larut sempurna dalam air. Jenis interaksi yang mungkin antara kation dan molekul air. Kation itu positif dengan molekul air. Apa? Apa jawabannya? Kation dan molekul air. Masa polling kita? Ada nggak pollingnya? Aduh. Nggak apa-apa lah. Kita launch saja pollingnya. Tuh, pollingnya itu. A itu ini, gaya London. B itu ion dipol. C itu dipol-dipol. D itu ikatan hidrogen. E nggak ada E. Yuk. A itu gaya London. Ion dipol. Dipol-dipol. Ikatan hidrogen. Ini yang ditanya interaksi yang paling besar gitu ya. Paling dominan. Kok paling besar? Paling dominan. Yuk. Baru 1 menit lah ditunggu. Yuk, yuk. Oke, kita lihat. Ada juga yang jawab E. N polling. 17 ya, tinggal tungguin lah, yuk. Udah. Share result. Share result. Itu resultnya yang paling banyak menjawab adalah D. Hidrogen. Hidrogen D kan? Hidrogen. Hidrogen ya. Kita pilih aja hidrogen. Oke, hidrogen. Oke. Stop sharing. Jadi banyak yang memilih hidrogen. Oke. Oke, ya biarinlah hidrogen dulu aja lah ya. Oke. Atau kenapa sih kalian pilih hidrogen? Ada yang mau kasih alasan? Kenapa hidrogen? Jadi kalau saya kasih annotate, ada H2O. H2O. Oke. Yang interaksi hidrogen yang mana dengan mana? Yang jawab hidrogen. Yang mana? Yang mana? Kenapa hidrogen? Why? Ada 7 orang yang jawab hidrogen. Kenapa? Santai aja, nggak akan saya apa-apain. Jawab aja. Kenapa hidrogen? Menarik soalnya jawabannya. Ada yang mau jawab? Kenapa hidrogen?
Ayo, ada? Atau saya kasih jawaban dulu deh. Saya kasih tahu bahwa hidrogen salah. Annotate, clear all drawings. Coba ya, kita lihat ya, hidrogen ya. Kita jawab. Tuh, hidrogen salah. Hidrogen itu antara H2O, antara H dengan N, O atau F. Syaratnya H ini harus nempel juga langsung ke NOF, gitu ya. Jadi H ini, gitu ya, berinteraksinya sama NOF. Ini ada N nih, benar. Oke, ini benar ada N, gitu ya. Nah, masalahnya N di sini, gitu ya, muatannya positif, gitu ya. H2O, O-nya itu negatif, hanya positif. Ini hanya positif. Mungkin nggak H positif ketemu N positif? Positif sama positif. Mungkin nggak mereka interaksi tarik-menarik? Enggak ya, Pak. Nggak mungkin. Kalau dia bilang antara anion, misalnya ini soalnya anion nih, dengan molekul air, maka jawabannya hidrogen, benar. Bisa jadi hidrogen. Tapi untuk yang ini, yang kita lihat adalah clear all drawings, stop annotate, ulang lagi, start again. Maka yang paling mungkin adalah kation itu ion. Ya, kation ini ion. Air itu molekul polar, maka dia dipol. Ya, dipol. Jadi jawabannya ion dipol. Benar nih, masa saya salah gitu ya? Benar pasti. Tuh. Ion dipol jawabannya. Ionnya dari kation, dipolnya dari air. Jadi interaksinya adalah ion dipol. Ya, ion dipol, bukan hidrogen ya. Bukan hidrogen, hati-hati yang seperti itu. Kita lihat soal selanjutnya. Start again. Garam amonium quaternary lainnya seperti heksadesil trimetilamonium hidroksida dapat bertindak sebagai senyawa aktif permukaan dalam kurung surfaktan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang benar terkait ini tadi adalah, kita lihat, yang satu benar salah. Surfaktan. Surfaktan itu dulu pernah belajar di koloid. Surfaktan itu sabun. Sabun itu ada bagian polar, ada bagian non-polar. Tujuannya adalah menurunkan tegangan permukaan. Oke, jadi surfaktan itu menurunkan tegangan permukaan. Tapi masalahnya, gitu, yang bertindak sebagai surfaktan bukan ininya, bukan hidroksidanya, tapi bagian ini. Ada bagian polar, ini ada bagian non-polar. Jadi dia bisa jadi surfaktan. Surfaktan itu tujuannya adalah menurunkan tegangan permukaan. Jadi yang satu itu salah, ya. Satu itu salah. Nomor 2. Kation heksadesil trimetilamonium menurunkan tegangan permukaan air. Nah, ini baru benar. Jadi yang bisa menurunkan tegangan permukaan air bagian ini ya, bukan OH-nya. Resultan gaya tarik-menarik antara molekul air pada permukaan berkurang. Jawabannya benar. Kan tegangan permukaannya berkurang kan ya? Apakah titik didih air berkurang? Berkurang nggak? Nilai viskositas air tidak berubah. Kalau kita lihat aja lah jawabannya lah. Clear aja dulu semua. Clear all drawings. Kita
Somak. Sebentar. Oke, kita jawab aja semua biar kelihatan. Nah, submit and finish. Yang benar 2 sama 3 saja. Ya, 2 sama 3 benar. 1 salah, 4 salah. Kenapa 4 salah? Karena kalau dia tegangan permukaannya berkurang, artinya yang menahan tegangan gaya tarik-menarik antara molekul pada air pada permukaan berkurang. Oke. Titik didih air berkurang. Artinya kalau dia titik didih airnya berkurang, artinya dia mudah menguap gitu kan ya. Nah, pada dasarnya ketika ada surfaktan, titik didih itu karena ada yang terlarut, maka titik didihnya malah akan naik. Kalau Anda masih ingat sifat koligatif, kalau ada zat terlarut, itu akan meningkatkan titik didih. Karena ada interaksi di sana. Ya. Kemudian yang nomor 5, nilai viskositas air tidak berubah. Pasti berubah, kan ada isinya. Gitu ya. Terbentuk ikatan hidrogen antar atom H pada molekul air dengan atom N pada kation. Nah, N-nya positif nih. Sama seperti kasus yang di atas. Jadi nggak mungkin itu ikatan hidrogen. Jadi jawabannya 2 dan 3. Materi ini adalah materi interaksi antar molekul dan sifat cairan. Sifat cairan itu ada tekanan uap, titik didih, dan tegangan permukaan. Anda harus baca itu lagi. Gitu ya. Jadi memang itu adalah bagian-bagian yang isinya teori. Jadi Anda harus baca-baca sih. Dan banyak latihan. Nanti kita kasih lagi soal latihan. Oke, untuk soal ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya sama aja kayaknya. Pak, berarti kalau tegangan permukaannya berkurang, itu titik didihnya malah naik ya, Pak? Titik didihnya bisa naik. Karena tegangan permukaan berkurang, artinya antar OH itu kan antar molekul air, itu interaksinya melemah. Gitu kan ya? Nah, tetapi ketika ada yang lain, ada surfaktan. Nah, surfaktan ini itu akan nahan air. Air sama air memang melemah. Cuma air sama surfaktan itu makin kuat. Karena ada interaksi ion dipol tadi. Nah, kalau interaksinya kuat, otomatis airnya sulit menguap kan ya. Kalau dia sulit menguap, maka dia akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dari suhu sebelumnya. Misalnya sebelumnya 100 derajat, maka dia akan mendidih lebih dari 100 derajat. Jadi titik didihnya malah akan naik, bukan turun. Begitu. Oh, oke, baik, Pak. Oke. Ada lagi? Kita selesaiin lah satu soal ini lagi. Ini satu soal nomor 3. Dibaca dulu, silakan dibaca dulu. Dibaca dulu. Nah, dibaca dulu.
Oke. Nomor 1. Benar salah? Tegangan permukaan air disebabkan resultan gaya tarik-menarik molekul air pada permukaan. Benar salah? Benar, Pak. Benar. Benar. Air memiliki tekanan uap yang lebih rendah dari etanol karena interaksi antar molekulnya lebih kuat. Benar salah? Benar ya, Pak. Benar. Nggak apa-apa, kita benerin dulu aja. Nomor 3, gaya landan selalu lebih kuat daripada ikatan hidrogen. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. 4, penambahan surfaktan meningkatkan tegangan permukaan. Benar salah? Salah. Oh, salah. Oke. Viskositas tidak dipengaruhi interaksi antar molekul. Benar salah? Viskositas itu gaya gesek larutan. Salah ya, Pak. Salah, gaya gesek itu pasti dipengaruhi oleh interaksi. Ya. Oke, jawabannya 1, 2 doang yang benar. Coba kita lihat. Clear all. Kita jawab 1 dan 2. Submit and finish. Ya, benar. 1 dan 2. Tuh jangan-jangan yang lain juga benar. Kita nggak tahu. Kita jawab aja semuanya. Ini kan, tuh dibaca ya. Anda bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Jika Anda memilih semua pilihan jawaban, maka pilihan jawaban yang salah akan mengurangi poin Anda. Nih, semuanya nih kita pilih nih. Nilai kita itu 0,5. Ini itu benarnya berapa ya? Lupa saya. Salahnya dikurangin 0,5 aja kalau nggak salah. Benarnya 1, salahnya 0,5. Jadi benar 2 nih. Poinnya 2. Tapi salahnya 3, dikurangin 1,5. Jadi poin Anda cuma 0,5. Jadi jangan nebak-nebak ya. Mending nggak usah jawab. Tapi mending jawab sih, dapat 0,5. Kalau Anda nggak jawab sama sekali kan 0 ya. Jadi jawabannya ini. Ini masih konsep yang sama seperti tadi soal sebelumnya mengenai interaksi antar molekul. Yang agak mungkin Anda bingung adalah yang nomor 2. Tekanan uap itu adalah tekanan gas di permukaan cairan. Artinya kalau tekanan uapnya rendah, artinya gas di permukaan cairannya sedikit. Oke? Kalau gasnya sedikit, artinya dia sulit menguap. Atau dengan kata lain, titik didihnya tinggi. Nah, titik didih yang tinggi itu disebabkan interaksi antar molekul yang kuat. Kalau saya punya air sama etanol, etanol itu titik didihnya lebih rendah daripada air. Artinya interaksinya lebih lemah. Tekanan uapnya pasti tinggi. Jadi interaksi lemah, titik didih rendah, tekanan uap tinggi. Ya, jadi hubungannya seperti itu. Kalau interaksinya kuat dalam cairan, artinya dia sulit mendidih. Berarti titik didihnya tinggi. Karena titik didihnya tinggi, tekanan uapnya pasti rendah. Karena nggak ada yang menguap kan ya. Jadi, ya kayak gitu, Aleka. Tiba-tiba mic-nya nyala. Oke, itu soal ini. Udah beres nih, udah beres. Ngobrol-ngobrol malam ini. Kalau yang kelas saya, besok kita nyambung di kelas lah sebentar. Sebelum kita masuk ke kinetik. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada gambar anak saya. Oke. Silakan. Ya, hitung-hitung biar kalian tambah ngantuk lah. Biar enak tidurnya. Kita ngobrol malam-malam. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kapan-kapan kita ngobrol lagi malam-malam. Ya, sejam-sejam lah, 45 menit sejam.
bahas soal. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, selamat istirahat. Ketemu lagi besok di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yoki. Makasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Yoi. Makasih, Pak. Yuk.